Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini adalah pertemuan kelima. Pertemuan kelima. Mana Mas Cahyo ini? Pertemuan kelima ya? Iya, hari ini pertemuan kelima. Hari Sabtu pertemuan ke-6. Kan selalu minggu tiap satu minggu 3 kali kan? Ya, Mas Cahyo ya, Mas Bintang Cahyo. Pertemuan kelima hari ini. Oke Pak, baik Pak. Bisa diisi lagi, silakan. Di Google Form-nya. Siap Pak, prosesnya sih Pak. Ya, siap, silakan. Oke, baru 12 mahasiswa untuk kelas A ya. Kelas A ada berapa ya? Sebentar. 23, Pak. 23. Oke. Oh ya, kemarin sudah itu ya, sudah buat kelompok ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Nanti ada tugas. Oh, Bu Poluan, selamat datang. A. Baik, masih 17. Kita akan tunggu sampai jam 9.30 ya. Sambil nunggu saya akan absen dulu. Mas Putra, Muhammad Putra. Mas Muhammad Putra belum ada ya. Kemudian Mbak Nurul Anissa. Hadir, Pak. Nah, wajahmu mana wajahmu ini? Enggak. Nah, siap. Ini di mana tuh? Di kamar ya mesti? Di rumah, Pak. Oh, di rumah. Ya. Oke. Mbak Maulida. Hadir, Pak. Ya. Mana lagi? Wajahmu mana? Oke, siap. Mbak Nuri Fajriani. Mana Mbak Nuri? Belum. Oke. Mbak Risna. Mbak Risna? Belum. Mbak Risna udah. Oke, Saya, siap. Pak. Mbak Zarah. Hadir, Pak. Oke. Mbak Mas Rizky. Salah. Mbak Rizky. Mas Rizky. Belum. Mbak Salma. Hadir, Pak. Oke, gelap teman Mbak. Mbak. Backlight, Pak. Oh, tuh. Mas Sultoni. Hadir Pak, Rizky Pak. Oh, Mas Rizky hadir. Mas Rizky, wajahmu mana? Mas Sultoni ada ya? Mas Rizky, wajahmu mana wajahmu? Wajahmu Mas Rizky. Wajahmu hadirnya tapi wajahmu mana ini? Kamera diaktifkan dong, Mas Rizky. Mas Rizky. Oke. Sudah terlihat belum Pak? Oh, Wajah sudah saya, Pak. oke. Tampan banget lah itulah. Kayak kamera. Sudah terlihat Pak. Pakai apa namanya? Kacamata. Di mana sih kamu? Di mana Mas Rizky? Belum terlihat Pak wajah saya Pak. Sudah, oke, sudah. Saya udah on cam Pak. Sudah. Udah Pak, ini Pak. Sudah, oke. Siap. Sudah terlihat.
Oke, lanjut. Mas Firman. Hadir Pak. Oke. Sudah terlihat ya Pak? Sudah. Ya. Sudah. Nah, jadi. Saya lagi di pasar Pak. Di pasar ini mangkal apa di pasar? Mbak Oktarina. Hadir Pak. Oke. Mbak Anissa. Belum. Mbak Anissa belum. Mbak Risa dia. Hadir, Pak. Oke. Mas Mbak Indika ya. Mas Indika, Mbak Indika ini. Bapak. Oh, Mbak Indika. Mbak Anissa hadir, oke. Maaf, Pak, saya Mbak baru Anissa lagi di mana? lagi di rumah, Pak. Tadi kendala sinyal juga. Oke. Maaf. Ya, oke. Anissa Mas hadir, Oni. Pak. Ya. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Mas Stanley. Oke, backgroundmu itu apa sih, Mas? Orang cakap batu. Di dalam air, Pak. Mbak Sukmah. Hadir Mbak Pak. Sukmah mana Mbak Sukmah? Hadir. Oke. Mas Nur Arifin kalah. Hadir Pak. Mohon maaf nggak bisa on cam Pak, sinyalnya agak break. Oke, siap. Mas Bintang Cahyo. Hadir Pak. Mana ya? Mana sih? Oh iya, Mas Bintang. Oke. Hadir. Mas Aura, Mas Rijal ya, salah Mas Rijal aja salah. Mas Rijal. Hadir Pak. Oke. Mas Pratama. Hadir, Pak. Oke. Mbak Rohma. Rohma apa Rahma ini panggilannya? Nggak kedengaran Mbak Rohma. Mas Arvin. Hadir, Pak. Hadir Pak. Oke, Mas Arvin mana kameramu? Oke, backgroundnya itu kok di zaman Mesir itu. Oke, berarti kurang Mas Yuda. Mas Yuda mana Mas Yuda? Mas Yuda belum. Mas Yuda belum ya. Mbak Nuri. Oke. Hadir Pak. Maaf tadi koneksi. Oke, Mbak Nuri di mana nih? Kok ini di kampus? Bukan? Kampus Pak. Oke. Kita mulai ya. Kita akan teruskan yang kemarin, yang pertemuan 4 kemarin belum selesai, yaitu sampai model sampai model apa ya kemarin ya, prototipe ya. Oke, sampai model prototipe Ya Pak, mau ke spiral. ya, mau ke spiral ya. Oke, kita masuk ke spiral sekarang. Siapa sih yang masuk? Coba. Oh, Mas Yuda mana Mas Yuda? Mas Yuda belum apa? Hadir, Pak. Hadir. Wajahmu mana wajahmu? Baik, Pak. Oke. Oh, pribadi ini tangi turu ya. Enggak, Pak. Oke, kita lanjutkan. Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Oke, bismillah. Model spiral. Jadi model spiral adalah salah satu dari model proses di SDLC. Nah, model spiral ini adalah gabungan antara model prototype dan model waterfall. Model prototype dan model waterfall. Kalau kemarin model waterfall itu seperti ini ya. Cek, saya itu dulu. Model waterfall mana sih? Nah, ini model waterfall seperti ini, turun ke bawah ya, dan berurutan karena linear ya. Berurutan dari ini, kemudian ini dan ini. Itu linear, sekuensial juga. Kemudian untuk prototype itu seperti ini, melingkar ya, melingkar
Ya, nah untuk model spiral itu gabungan antara prototype dan waterfall. Nah, untuk model spiral ini itu juga mengkombinasikan top up design dengan bottom up design. Artinya apa? Artinya untuk top up design menetapkan sistem global terlebih dahulu. Artinya diterangkan lebih umum, secara umum lebih dahulu, kemudian akan dirinci selanjutnya. Oke, nah untuk spiral ini biasanya digunakan untuk pembuatan software skala besar, ya skala besar dan kompleks. Nah, apa saja tahapannya di spiral? Yang pertama adalah customer communication, atau berkomunikasi dengan customer atau diskusi dengan customer. Ya, jadi antara pengembang dan customer atau klien itu harus membangun komunikasi yang efektif. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui kebutuhan dari customer. Kemudian planning ya, perencanaan, tahap perencanaan. Itu menentukan sumber daya, perkiraan waktu, dan informasi lainnya. Contoh misalkan sumber daya orang misalkan, sumber daya tim, siapa saja, kemudian ya perannya siapa saja, perannya apa saja nanti, tugasnya apa saja, kemudian waktu, berapa lama sistem akan dikerjakan, dan sebagainya. Kemudian risk analysis atau analisa risiko. Nanti untuk menganalisis baik risiko secara teknikal maupun secara manajerial. Teknikal berhubungan dengan risiko pembuatan softwarenya. Nanti pada saat pembuatan softwarenya itu risikonya apa saja. Kemudian secara manajerial itu berkaitan dengan tim-tim dan sebagainya, manajer. Ya. Kemudian engineering itu aktivitas membangun satu atau lebih representasi dari aplikasi. Secara teknikal ya, secara teknikal. Kalau di prototype itu artinya membangun prototipenya itu sendiri. Kemudian construction and release, ya, construction itu membangun atau mendevelop software, testing dan instalasi dan penyediaan user atau customer support seperti training dan sebagainya. Jadi pada saat engineering ini tetap membuat satu atau lebih representasi. Representasi itu apa? Representasi itu kayak contoh dari aplikasi. Jadi misalkan kayak kemarin itu prototipe, ya prototipe tipe pertama, prototipe kedua dan sebagainya, sebelum produk akhir. Kemudian kalau construction itu tetap mendevelop software, kemudian rilis itu termasuk testing, instalasi dan support ya, customer support seperti training dan sebagainya. Terakhir customer evaluation atau mendapatkan feedback dari user atau customer. Jadi setelah dirilis ya, setelah dirilis atau diserahkan kepada klien, maka sistem kalau bisa itu mendapatkan masukan dari user untuk pengembangan berikutnya, untuk putaran berikutnya, iterasi berikutnya. Ya. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, jadi model spiral itu nanti kan seperti yang saya bilang gabungan antara prototype dan waterfall. Di prototype dan waterfall. Nah, waterfallnya yang mana, prototype-nya yang mana? Nah, untuk prototype itu yang bunter-bunter ini loh. Yang melingkar ini. Dan juga pembagiannya ini loh. Pembagiannya 6 nih. Ya. Planning, risk analysis, engineering, customer evaluation, customer. Mulainya dari mana? Kalau dari tahapannya tadi mulainya dari customer communication. Jadi mana? Yang ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini spiral ini di bagian ini itu menerapkan prototype. Termasuk juga yang bunter-bunter ini, yang melingkar ini. Itu namanya iterasi atau perulangan. Ya. Itu yang menerapkan prototype. Jadi nggak mirip prototype, tahapannya nggak mirip prototype, tapi dia menerapkan konsep prototype. Kemudian waterfall. Mana waterfallnya? Waterfallnya itu ini. Nih, tahapan ini. 1, kemudian kedua, ya, ketiga, terus keempat. Ya.
Nah, jadi waterfall-nya itu ini satu, loncat sini, loncat sini, loncat sini, dan sebagainya. Itu waterfall-nya. Kan segaris toh, linear kan. Nah. Jadi prototipenya adalah ini, yang munter ini, yang lingkar ini, sama pembagian ininya, ya, pembagian tahapannya. Kemudian waterfall-nya adalah ini, ya, proses apa namanya awalnya ini. Ini waterfall-nya nih, waterfall. Ini waterfall-nya. Yang pertama konsep dulu, ini konsep. Kedua new product development project. Ketiga product enhancement atau produk perbaikan, ya, perbaikan produk. Keempat product maintenance. Oke, paham ya? Jadi waterfall-nya yang mana? Ini waterfall-nya yang ini. Ini waterfall-nya. Prototipe-nya yang mana? Yang ini, yang bunder-bunder ini loh. Nah. Jadi misalkan di project pertama atau tahapan pertama, ini konsep development project, ini dia akan melalui tahapan customer communication. Ini kemudian tahapan planning, tahapan risk analysis, tahapan engineering, tahapan construction, kemudian tahapan customer evaluation atau dievaluasi. Nah, tiap ini sampai sini itu nanti akan dihasilkan sebuah ini representasi atau prototyping. Jadi kayak misalkan sistem yang belum jadi, belum 100%. Jadi dia mengambil konsep prototype. Jadi software-nya itu belum 100%. Nah, kemudian berikutnya nanti ada new product development. Jadi dari sini new product development sama juga nanti akan melalui tahap communication, tahap planning, tahap risk analysis, tahap engineering, tahap construction, tahap customer evaluation. Kemudian sampai tahap 3, ya, tahap 3 ini juga dari tahap 2 ini akan menghasilkan representasi aplikasi. Ke tahap berikutnya yaitu product enhancement atau perbaikan produk dari tahap kedua. Jadi tetap melewati customer communication, planning, risk analysis, engineering, construction, dan customer evaluation. Kemudian terakhir di product maintenance atau maintenance, pemeliharaan produk, ya. Nah, tetap juga di dalam pemeliharaan ini juga harus ada customer communication, ada planning, ada risk analysis, ada engineering, ada construction, ya, masih ada construction karena misalkan ada produknya yang masih salah, masih dikonstruk di sini. Kemudian evaluation. Nah, evaluation di sini terakhir ini itu final product. Sudah ada finalnya. Nah, itu adalah spiral. Nah, kelebihannya spiral, yang pertama pengguna dan developer bisa memahami dengan baik software yang dibangun karena prosesnya yang diamati dengan baik. Artinya apa? Selama empat tahap ini, tahap yang waterfall ini, ya, yang ini, itu selalu dikomunikasikan dengan customer, selalu di planning, selalu di risk analysis, kemudian selalu ada customer evaluation pada akhir. Jadi intinya di setiap ini itu mesti melibatkan antara pengembang dan klien atau customer, pengembang dan customer, pasti itu, ya. Nah, makanya di sini dinyatakan pengguna dan developer atau klien atau customer dan developer bisa memahami dengan baik software yang dibangun, karena tetap dikomunikasikan, selalu dikomunikasikan dan selalu dievaluasi secara bersama-sama. Kemudian estimasi menjadi lebih realistis seiring berjalannya proyek, ya, karena masalah ditemukan dengan segera mungkin. Karena di sini ada risk analysis, ada analisa risiko. Jadi masalahnya bisa dianalisis. Kemudian lebih mampu menangani perubahan yang sering terjadi pada software development, ya, misalkan ada perubahan kebutuhan atau perubahan planning dan sebagainya, itu akan selalu dikomunikasikan dengan dengan developer dan pengguna. Kekurangannya butuh waktu yang lama, jelas waktunya yang lama dan dana yang besar. Waktunya lama kenapa? Karena satu ini itu melewati 6 tahap, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan harus mengalami 4 proses ini, konsep ini, ya, konsep ini 1, 2, 3, 4. Berarti bayangkan satu kali membuat produk akhir itu berapa kali tahap.
1, 2, 3, 4, 6 ya, 6 kali 4, 24 kali. Nah, itu kalau proyeknya besar itu memakan waktu yang lama dan dana yang besar. Ya. Kemudian kekurangannya kedua adalah membutuhkan planning jangka panjang yang baik, ya, bukan planning jangka panjang yang baik. Ya. Jadi untuk tahap kelanjutan tahap yang lebih baik, maka planning ini harus dimatangkan dengan baik. Itu di spiral ya. Sekarang ini sama seperti di waterfall, ini seperti requirement ya. Di sini requirementnya, planningnya ya, perencanaan requirement. Nah, itu di sini ya. Jadi setelah ada customer communication ya, maka planning software itu di sini menjadi penting. Oke, itu adalah proses spiral. Ada yang tanyakan dulu sampai sini? Tanya-tanyakan? Sementara belum ada, Pak. Sementara belum ada. Oke, kita lanjut ya. Model incremental. Salah. Incremental. Increment itu apa? Increment itu perulang. Ya, hampir sama dengan model waterfall, Bedanya pada model incremental itu dilakukan secara bertahap, dan tahap pengerjaannya dilakukan per modul. Ya, mudah. Nah, keempatan adalah bentuk pengulangan secara bertahap dari waterfall. Ya, saya garis bawahi ini. Pengulangan secara bertahap dari waterfall. Jadi dia pengulangnya bukan seperti prototipe ya, bukan prototipe, tapi bentuk pengulangannya itu adalah waterfall yang diulang-ulang. Nah, nanti kita akan lihat bentuknya seperti apa. Model ini mengaplikasikan urutan linear secara bertingkat. Nah, bertingkatnya itu adalah perulangannya tadi. Setiap urutan linear menghasilkan penambahan, increment, pada software yang dikirimkan. Setiap urutan linear menghasilkan penambahan atau increment pada software yang diinginkan. Nah, proses model ini memfokuskan pada pengiriman produk operasional pada setiap penambahannya. Artinya apa? Artinya setiap produk itu akan ada penambahan ya, ada misalkan penambahan fitur dan sebagainya. Produk awal adalah versi rendah atau versi dahulu dari produk akhir. Ya, namun telah mengakomodir kebutuhan pengguna. Oke, bentuknya seperti ini. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Nah, bedanya dengan waterfall, kalau Anda perhatikan ya, bedanya dengan waterfall, setiap satu pengembangan itu mesti kan diawali dengan requirement. Di waterfall ya. Kalau kita lihat di waterfall, coba saya klik. Kita lihat di waterfall. Nah, ini dia. Mesti akan diawali dengan requirement. Mesti ya. Ini sangat penting di waterfall, requirement definition. Kemudian ada design, ada unit testing, ada system testing, dan maintenance. Nah, sedangkan di incremental, nah sama juga. Diawali dengan requirement. Karena ini sangat penting di waterfall. Tapi bedanya requirement ini tidak digunakan hanya pada satu alur waterfall. Kalau saya bilang ini rilis 1, kan ada rilis 4 ya, 4 kali rilis. Misalkan rilis 1 ini satu alur, ya, rilis 2 berarti alur kedua, rilis ketiga alur waterfall ketiga, rilis 4 alur waterfall keempat. Nah, kalau di waterfall masing-masing punya satu requirement. Tapi kalau ini enggak. Jadi ada 4 alur waterfall itu requirement-nya tetap satu. Cuma ada penambahan. Ya, ada penambahan. Nah, ini kelebihannya dari waterfall biasa. Ya, lebihnya dari waterfall biasa itu kalau di waterfall biasa misalkan ya, seperti kemarin saya bilang, kalau misalnya kita sampai ke tahap testing, kemudian ada perubahan requirement, kita harus kembali lagi ke requirement kemudian baru desain ya, recorder dan sebagainya. Tapi kalau ini enggak. Jadi kalau di sini
misalkan ada perubahan ya, misalkan ada requirement pertama, requirement 1. Nah, maka nanti ketika requirement 1 itu akan dibuatkan atau dijalankan alur waterfall yang pertama, rilis pertama. Jadi requirement, tetap requirement, kemudian design, kode, testing, integrate, dan operation and maintenance ya, OMN ini, operation and maintenance. Nah, di sini rilis 1 ini akan menghasilkan software 1. Software 1 atau software versi 1. Kemudian ketika ada penambahan requirement, nah bedanya sama waterfall biasa. Kalau biasa kan misalkan kalau selesai sampai sini ada penambahan requirement, maka dia kembali lagi ke requirement, kemudian desain, kode, test, dan sebagainya. Nah, software ini kalau di waterfall biasa itu akan diubah menjadi misalkan versi 1.1 atau 1.2. Tapi kalau di incremental enggak. Kalau misalkan ada perubahan requirement atau penambahan requirement, maka requirement itu akan dianggap menjadi penambahan requirement. Ya, requirement kedua. Nah, pada requirement kedua ini akan dijalankan lagi rilis atau pengerjaan waterfall tahap kedua. Mulai dari desain lagi, kode, tes, integrate, dan sebagainya. Tapi ini beda ya, beda sama yang pertama. Kalau ini sudah selesai, maka selesai. Ini sampai sini selesai. Dia akan menghasilkan software pertama. Kalau misalnya ada perubahan requirement atau penambahan requirement, berarti nanti dia akan dijadikan requirement kedua. Ya. Kemudian akan dijalankan rilis kedua, desain, kode, dan sebagainya. Hasilnya adalah software versi 2. Software versi 2 ini sama dengan software versi pertama plus. Artinya apa? Software pertama yang ada penambahan. Jadi penambahan software versi pertama, jadi software versi 2. Kemudian misalkan ada penambahan requirement lagi, ya, maka akan dijalankan lagi. Rilis ketiga. Nanti akan menghasilkan software versi 3. Software versi 3 ini adalah software versi 2 plus ya, penambahan dari software versi 2. Tadi ingat ya, produk awal sini, produk pertama adalah versi rendah dari produk akhir. Kemudian setiap orangnya menghasilkan penambahan incremental pada software yang diinginkan. Jadi ada penambahan. Di software versi 2 itu ada penambahan dari software versi pertama. Contohnya misalkan penambahan requirement ini, Contoh misalkan saya kasih contoh sistem SIA-nya akademik, SIA-nya PNC. Nah, di PNC misalkan di versi 1 ini masih untuk menghasilkan pembagian mata kuliah dosen, kemudian absensi, nilai, dan sebagainya ya. Seperti itu. Tapi di requirement kedua misalkan ada penambahan, misalkan contohnya persentase mahasiswa absen, persentase absensi mahasiswa. Jadi di sini sudah ada absen requirement 1, tapi di requirement 2 ada penambahan persentase absensi mahasiswa. Maka dibentuklah versi 2 atau software kedua. Dan seterusnya. Misalnya terakhir versi 4 atau requirement keempat, ya, ada requirement lagi, ada keinginan lagi, penambahan kebutuhan lagi dari klien, maka akan dijalankan lagi rilis keempat. Sehingga di sini menghasilkan software 4. Jadi kalau misalnya Anda bayangkan sini, Anda lihat di sini, itu ada 4 software. Di mana softwarenya itu setiap ini akan menambah. Jadi software 4 ini adalah penambahan dari software 3. Software 3 adalah penambahan dari software 2. Software 2 adalah penambahan dari software 1. Jadi software 1 ini adalah software awal. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ini adalah mirip dengan prototyping, tapi ini bukan prototyping. Ya. Karena dia tidak tidak melingkar ya. Oke. Kelebihannya penambahan kemampuan fungsional akan lebih mudah diuji, diverifikasi, dan divalidasi. Ya, jadi setiap penambahan ini pasti akan melewati testing dan sebagainya kan. Ya, testing. Jadi sebelum ini S2 ini, sebelum software kedua ini dibentuk, maka akan mulai testing. Nah, S1 otomatis kan S1 ini, software 1 mesti di-testing di sini toh. Sudah di-setting di sini, dan juga di-testing di sini. Ya. Sehingga menghasilkan S2.
Jadi dia itu nanti hasilnya itu kan lebih apa namanya? lebih baik lah dari software utama. Kekurangannya hanya akan berhasil jika tidak ada staffing untuk penerapan secara menyeluruh. Hanya akan berhasil jika tidak ada staffing untuk penerapan secara menyeluruh. Kemudian penambahan staff dilakukan jika hasil inkrementan akan dikembangkan lebih lanjut. Artinya apa? Nah, setiap rilis itu membutuhkan yang namanya staff pengerjaan ya, staff atau orang yang mengerjakan. Ya, orang mengerjakan. Nah, ketika ini rilis atau ketika ini dikerjakan, maka akan membutuhkan staff. Kemudian, ketika misalkan ada requirement, staff ini akan digunakan lagi atau bekerja lagi di sini, rilis 2. Staff. Nah, ada kemungkinan di rilis 2 ini akan ada penambahan staff. Misalkan di rilis 3 ada staff nih. Staff ini juga akan mengerjakan di sini. Mungkin ada penambahan staff lagi. Nah, penambahan staff ini itu akan efektif ketika ada penambahan requirement. Ya. Penambahan requirement. Ya. Kalau misalkan apa namanya? Tidak ada penambahan requirement tapi dia menambah staff, maka dia akan menghabiskan biaya, menghabiskan dana. Gitu loh. Jadi di sini yang penambahan staff dilakukan jika hanya hasil inkremental akan dikembangkan lebih lanjut. Jadi kalau misalkan requirement-nya cuma sampai 2, tapi Anda di sini mau ke sini mau nambah staff ya. Nambah staff, maka harus diperhitungkan dulu. Penambahan staff itu akan membuat manajerial itu rugi atau enggak, seperti itu. Ya. Apakah cocok enggak? Maksudnya sesuai enggak dengan misalkan perubahan versi 1 dan versi 2? Software 1 ke versi 2 ini ada penambahan staff, maka harus diperhatikan itu. Makanya ada di sini ada di incremental itu sebaiknya ada yang namanya pengawasan staff. Oke, sampai sini pertanyaan dulu. Tanyakan, Mas Stanley, Mbak Salma. Belum. Oke, kita lanjut ya. Izin bertanya, Pak. Oke, Mas Sultoni. Siap. Ini kan tadi disajikan banyak ya, Pak. Ada model proses, ada macam-macam ya, Pak. Ya. Itu kapan kita harus pakai model waterfall, prototype, spiral, incremental itu kapan sih, Pak? Gitu, Pak. Oke, kapan ya? Tepatnya bukan kapan sebenarnya sih. Tepatnya dalam project apa. Nah, dalam project itu, seperti apa? Itu ya. Sebenarnya tiap model itu punya ciri-ciri ya sendiri. Contoh misalkan waterfall itu dia cocok diterapkan kalau projectnya itu sekuensial. Sekuensial artinya apa? Sekuensial artinya berurutan. Jadi misalkan tahap pertama itu harus selesai, baru kemudian lanjut tahap kedua. Tahap 2 harus selesai, baru kemudian lanjut tahap ketiga. Itu namanya sekuensial. Maka waterfall cocok di situ. Ya. Kemudian misalkan apa lagi? Model V kalau dicocok cocok ketika juga sekuensial juga, tapi ketika akan efektif kalau ada semacam tadi kalau model V ya saya coba lihat dulu. Kalau model V itu masih. Nah, misalkan model V ya sama seperti waterfall kan, ini kan waterfall. Tapi cocoknya ketika ada tiap tahapan itu harus ada testing. Jadi benar-benar klien itu membutuhkan testing. Kayak misalkan, saya ingin ikut campur pada tahap requirement. Nah, ini si klien itu loh. Maka atau saya ingin setiap tahapan itu ada laporannya. Nah, maka itu modelnya model V boleh. Ya. Karena di setiap model V ini requirement tahapan itu harus ada dokumentasi. Hasil berupa dokumentasi. Dokumentasi itu adalah hasil ini loh, hasil tiap tahapan itu. Nah, dokumentasi itu akan dikomunikasikan dengan klien pada acceptance testing.
ada tahap sistem testing dan sebagainya. Jadi intinya itu di sini, di testing ini, itu intinya adalah komunikasi antara pengembang dan klien kalau di model V. Nah, jadi kalau model V cocoknya ya seperti waterfall, sekuensial, tapi tiap tahapannya itu harus ada pelaporan ke klien, itu cocoknya di model V. Kemudian di prototype, misalkan, prototype itu cocoknya kalau misalkan setiap pengembang itu pengen, klien itu pengen setiap proses ini, cocoknya ketika harus ada, kalau misal klien itu minta setiap berapa waktu lah, misalkan 2 bulan sekali harus ada bentuk atau representasi aplikasi software yang harus dipresentasikan. Ya, jadi misalkan kayak apa ya, misalnya kalau di itu market itu kayak itu loh, bangunan itu loh, yang bangunan. Jadi ada bentuk yang harus dipresentasikan, bentuk real yang dipresentasikan supaya klien itu bisa tahu wujudnya software itu loh, bukan hanya gambar, desain dan sebagainya, bukan, tapi benar-benar tahu wujudnya software itu seperti ini dan sebagainya. Itu cocok di prototype. Ya. Kemudian misalkan tadi spiral itu cocoknya yang mana sih? Cocoknya ya tidak spiral itu cocoknya di software skala besar dan kompleks. Ya, software skala besar dan kompleks. Kenapa skala besar? Karena tadi yang pertama tahapannya itu sangat banyak. Ya. Misalkan ini 4 kan? Ini 4. Kemudian dia melewati tahap 1 2 3 4 5 6. Satu kali ini sudah 6. Apalagi 4 kali, berarti 24 kali. Kalau proyeknya kecil rugi di spiral itu. Kalau proyeknya besar, nah itu bisa. Nah, di model spiral ini sama seperti prototype, artinya setiap tahapan ini klien biasanya akan meminta wujud software, walaupun wujudnya itu pertama di bagian sini masih berupa konsep. Yang kedua, ini new product development, artinya produk yang siap untuk didevelop. Kemudian di sini itu produk yang sudah diperbaiki dari yang kedua. Yang keempat adalah produk yang sudah di maintenance, atau produk yang sudah siap dirilis dan siap untuk ada maintenance-nya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di incremental, nah ini seperti incremental. Nah, cocoknya seperti apa? Cocoknya yang biasanya per modul dan juga project yang dilakukan secara bertahap. Contoh misalkan PNC. Kalau misalkan saya kasih contoh sini ya PNC. Nah, PNC itu kan misalkan klien ini di PNC, kemudian ada pengembang. Misalkan Anda pengembangnya. Nah, misalkan PNC requirement pertama tolong buatkan sistem akademik sini, akademik. Kemudian Anda kerjakan, jadilah software pertama. Kemudian requirement kedua, kok cuma akademik sih? Tolong tambah pegawai. Nah, pegawai requirement kedua pegawai. Anda buat lagi sini, jadikan jadilah software kedua yang sudah ada akademik dan pegawai. Misalkan apa lagi? Logistik. Nah, Anda kerjakan lagi menjadi software ketiga yang sudah ada akademik, pegawai dan ini. Jadi incremental cocoknya kalau ada model software yang bertahap, ya, dilakukan secara bertahap dan per modul seperti itu. Nah, kemudian RAD, nah kita akan jawab sekalian ya, kita akan bahas RAD ya, Mas ya, sembari saya jawab. Jadi untuk RAD ini itu model pengembangan dari incremental. Jadi alurnya seperti ini, waterfall, incremental, kemudian RAD. Jadi RAD itu pengembangan incremental. Sama seperti incremental, tapi waktu pekerjaannya siklusnya lebih singkat. Nah, ini dia. Kalau incremental itu tadi bisa lama, ya, bisa lama. Karena apa lama? Lama itu karena dia biasanya satu tim, satu staff saja, tapi mengerjakan pada requirement pertama, requirement kedua, requirement ketiga, requirement keempat. Itu maka menjadi lebih lama, ya.
biasanya satu staff atau satu tim, ya, timnya tim tertentu saja. Jadi tapi mengerjakan pada requirement ini, pada requirement ini, pada requirement ini, dan sebagainya. Tapi di RAD itu biasanya dibagi beberapa tim, sehingga menjadi waktunya lebih singkat. Ya, jadi kalau di incremental itu ini timnya sama, tapi kalau di RAD segini itu timnya beda. Satu tim, ini satu tim, ini satu tim, ini satu tim. Masih sama dengan itu RAD, masih sama dengan incremental. Kalau RAD itu tetap ada pengerjaan per modul ya, pengerjaan per modul. Ya. Nah, makanya di sini ada pendekatan komponen based atau berbasis komponen, berbasis modul. Dia pengerjaannya per modul-modul. Nah, ini dia RAD. Nah, ada tim 1, ya kan waterfall ini kan, waterfall ini. Waterfall 1, waterfall 2, waterfall 3. Ya. Nah, di sini ada tim 1, tim 2, tim 3. Nah, requirement-nya apa? Requirement-nya nanti beda-beda. Kalau di sini, kalau tadi kan requirement-nya sama ya. Di incremental 1 garis itu kan. Tapi kalau di tim requirement-nya beda-beda. Tapi dalam satu lingkup permasalahan besar. Contoh saya kasih contoh. PNC lagi. Dekat-dekat aja lah ya. Contoh PNC. Nah, tim 1 misalkan menangani akademik. Tim 2 menangani pegawai. Tim 3 menangani logistik. Nah, requirement-nya kan beda-beda kan? Requirement-nya beda-beda. Di sini tim 1 requirement-nya mesti akademik. Tim 2 requirement-nya pegawai. Tim 3 requirement-nya logistik. Cuma nanti di RAD ya, karena ini dalam satu lingkup, bukan apa namanya, beda lingkup. Hasilnya nanti mesti tetap seperti incremental S1, software 1, software 2, software 3. Nah, hasilnya itu mesti apa namanya? Sama dengan hasilnya itu sama dengan incremental. Kalau incremental agak beda yang sebenarnya dengan incremental. Kalau incremental itu softwarenya itu peningkatan dari software sebelumnya, tapi kalau RAD itu gabungan dari software. Jadi software saya kasih ini, software final itu gabungan dari software 1, software 2 dan software 3. Itu software final. Kalau incremental kan software final atau misalkan kasih sini software 4, software final itu adalah pengembangan dari software 1 ke software 2 ke software 3 baru ke software final. Jadi software final adalah pengembangan dari software sebelumnya. Tapi kalau ini itu enggak di RAD. RAD itu software finalnya itu pengembangan atau penggabungan dari beberapa software. Nah, bagaimana memastikan bahwa software final ini atau gabungan dari beberapa software ini bisa menjadi software final? Itu setiap tim itu harus apa namanya? Harus saling berkomunikasi. Jadi intinya adalah komunikasi. Saya nggak bisa nulis ini, komunikasi lah intinya ya, komunikasi. Nah, entah nanti saya nggak tahu ya di RAD itu apakah setiap tim itu punya bagian tersendiri untuk berkomunikasi dengan tim lain, atau biasanya bisa juga ada leader atau misalkan supervisor yang mengawasi tim 1, mengawasi tim 2, mengawasi tim 3 untuk memastikan bahwa hasil software tiap tim itu bisa diintegrasikan. Seperti itu. Ya. Jadi bedanya dengan incremental itu seperti itu. Kalau incremental kan tiap software final itu adalah pengembangan dari software sebelumnya. Tapi kalau di RAD itu penggabungan biasanya. Karena beberapa tim. Ya. Dan tidak boleh tim 1, tim 2, tim 3 itu membuat software yang tidak bisa diintegrasikan. Nanti percuma. Ya, ini buat software 3 misalkan, tapi dia tidak bisa diintegrasikan dengan software 2, software 1, nanti percuma. Sama saja hasilnya nanti istilahnya sia-sia istilahnya. Ya, karena tujuan dari RAD kan membuat satu lingkup software final yang benar-benar bisa diintegrasikan. Ya, itulah. Nah, bagaimana memastikan integrasi? Ya tadi itu komunikasi. Apakah komunikasi antar tim atau bisa komunikasi dengan memastikan bahwa leader atau supervisor dari tiap tim ini untuk itu. Biasanya sih pakai leader biasanya, ya. Biasanya pakai leader. Ada suatu leader atau
manajer yang mengawasi tim-tim ini supaya nanti hasilnya itu bisa diintegrasikan. Seperti itu. Nah, cocoknya apa? Cocoknya yang RAD itu cocoknya yang project-project yang tadi per modul, yang bisa dipecah per modul. Yang bisa dipecah per modul. Ya, karena ada beberapa project yang tidak bisa dipecah per modul. Ya. Jadi yang bisa dipecah per modul. Contoh ya tadi ini akademik sendiri, kemudian pegawaian sendiri, logistik sendiri. Nah, itu dipastikan akademik, kepegawaian dan logistik itu saling berrelasi, ya, saling berrelasi. Misalkan akademik dan kepegawaian itu relasinya apa? Relasinya ya misalkan dosen kan, pegawai kan dosen toh, dosen kan pegawai. Nah, itu mengajar di akademik, mengajar mahasiswa itu kan akademik. Misalkan logistik dengan apa pegawai misalkan apa ya? Logistik itu berkaitan dengan barang-barang yang pernah diminta oleh dosen. Gimana? Seperti perlengkapan begitu ya, Pak? Ya, seperti perlengkapan. Ya, betul sekali. Kayak misalkan apa ya? Kursi, meja dan sebagainya. Nah, berhubungannya dengan akademik apa? Yaitu kursi meja itu kan untuk ruang kelas toh. Nah, itu logistik. Nah, seperti itu. Jadi di RAD itu pastikan bahwa tiap ini itu harus saling berhubungan, saling berrelasi. Kalau misalkan ada tim yang ada apa namanya yang tidak bisa direlasikan, berarti mungkin bisa dipisah bukan ke RAD tapi bisa ke apa namanya ke waterfall sendiri. Seperti itu. Nah, ini tahapannya business model, ya. Business model itu adalah memodelkan bisnis, ya, memodelkan bisnis di apa namanya di sistemnya, di softwarenya. Kemudian data modeling, ini memodelkan data yang dibutuhkan di software. Kemudian proses modeling, memodelkan proses yang ada di software. Jadi di dalam software itu nanti ngapain aja, ya, bisa ngapain aja. Seperti itu. Kemudian application generation, itu karena untuk RAD bekerja menggunakan fourth generation teknik, saya nggak terlalu paham itu yang fourth generation, Anda bisa cari sendiri ya. Tapi biasanya untuk aplikasi generation atau RAD ini menggunakan coding-coding yang mendukung pemodelan modul per modul. Contohnya ya berbasis OOP biasanya. OOP itu sudah mendukung. Contohnya ya kalau PHP itu ya framework lah. Framework gitu. Framework. Contohnya ya kayak Laravel, CI dan sebagainya. Kemudian testing dan turnover itu berkaitan dengan pengujian dan apa namanya penyerahan ya dan sebagainya. Kelebihannya RAD lebih cepat dari waterfall, ya, dan juga lebih cepat dari incremental biasanya ya, karena satu final ini software final dikerjakan bisa beberapa tim. Kelemahannya tidak semua proyek bisa dipecah. Nah, ini tidak semua proyek bisa dipecah. Jadi pastikan bahwa ada proyek itu yang bisa dipecah untuk menjadi RAD. Contoh yang tidak bisa pecah. Misalkan dalam akademik ada misalkan nilai dengan mata kuliah, nilai dengan mengajar. Itu tidak bisa pecah. Nilai dengan ujian, Nilai dengan ujian itu tidak bisa pecah. Dia harus menjadi satu. Ya. Jadi nggak ada tim satu untuk membuat nilai sendiri, tim dua untuk membuat ujian mahasiswa sendiri, nggak bisa. Jadi nilai sama ujian itu jadi satu. Kemudian karena proyek dipecah menjadi beberapa bagian, maka dibutuhkan banyak orang. Kalau incremental kan cuma satu tim, ya, satu tim tok. Tapi mengerjakan banyak rilis ya, banyak rilis atau banyak tahap waterfall. Jadi kelemahannya ya lama, tapi cuma satu tim lah misalnya. Tapi kalau ini kan banyak tim, 1, 2, 3, sehingga waktunya lebih cepat. Kemudian membutuhkan komitmen antara pengembang dan pelanggan. Komitmen apa? Misalkan, jadi PNC misalkan, ya PNC itu sebagai klien itu harus komit dengan semua tim. Tidak boleh cuma komit satu tim satu tok, nggak boleh. Karena kalau cuma tim satu tok, tim yang lainnya tidak komit, maka hasilnya akan tidak seimbang nanti. Jadi ini yang bagus banget, tapi ini hasilnya nanti akan jelek. Sehingga
kemungkinan untuk diintegrasikan itu tidak bisa. Kemudian karena dibuat reuse komponen yang sudah ada, fasilitas-fasilitas di setiap komponen belum tentu digunakan di seluruhnya oleh program yang reusable. Nah, ini adalah RAD. Menjawab tadi Mas Tony ya. Jadi untuk RAD itu cocoknya itu kalau proyek-proyek yang bisa dipecah menjadi beberapa modul, ya seperti itu ya, Mas Sultoni. Nah, sekalian itu. Ada yang tanyakan? Sudah terjawab, Mas Sultoni? Sudah, Pak. Terima kasih Oke. atas jawabannya. Ada yang tanya lain sebelum kita mulai ke pertemuan 5 sebenarnya. Ini pertemuan 5. Saya ingin bertanya, Pak. Oke, Mas Arvin. Itu untuk model RAD itu langsung ke software final ya, Pak? Berarti ya, Pak? Model RAD. Langsung final atau ada versi rilisnya lagi, Pak? Oke, untuk model RAD sebenarnya sih kalau misalkan ada perbaikan. Nah, karena ini waterfall ya sebenarnya ya. Waterfall kan itu kan. Nah, dia sifatnya seperti waterfall, bukan ke RAD. Jadi kalau misalkan sampai application atau testing sini ada perbaikan pada basis model, maka dia harus kembali lagi. Karena di sifatnya waterfall ini. Jadi ini waterfall 1, waterfall 2, waterfall 3. Seperti itu. Ya, jadi apakah kemudian ada rilis dan sebagainya? Jadi setiap tim ini nanti akan membuat suatu software pada bagiannya sendiri. Nah, itu rilisnya sebenarnya. Jadi misalkan kalau ada gangguan pada tim 1, kemudian tim 2 sudah selesai, tim 3 sudah selesai, biasanya sih tim 1 tim 2 sama tim 3 itu bisa menunggu tim 1. Ya walaupun nanti ya tadi itu memakan dana yang banyak dan waktu yang lebih itu. Ya. Tapi kalau bicara kelebihannya tadi kan waktunya lebih cepat ya. Itu karena kalau kalau misalkan ibaratnya tim 1, tim 2, 3 itu punya atau menghasilkan software yang sudah sama-sama baik gitulah. Jadi rilisnya itu tetap di tim 1, misalkan software tim 1 versi 1. Nanti kalau ada salah lagi ya seperti waterfall lagi, dia balik lagi dan sebagainya. Itu kedua. Ya, seperti itu. Jadi sifatnya waterfall, bukan incremental. Oke. Nah, ada lagi ya? Karena ini sampai jam berapa kita? Jam 10.20. Habis dong waktunya dong. Masih ada pertemuan 5 ya? Ya. Nah, kita sampai jam 11 lah ya. Oke. Nah, untuk tugasnya kemarin ya, untuk tugas yang pertemuan 3-4 ini, sebentar. Tadi kan ada modelnya, ada apa aja? Saya kasih, kayaknya ada 6 ya. Pas banget 6. Kelihatan nggak ini? Kelihatan. Kelihatan, Kak. Waterfall, kemudian apa tadi? V ya, V model V. Kemudian tadi prototype. Kemudian spiral ya. Spiral. Incremental. Dan juga RAD. Oke. Nah, ini adalah 6. Nah, kemudian kemarin ada kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas banget kan? Tapi saya nggak akan menentukan kelompok 1 kemudian langsung ke waterfall, enggak. Kita akan bermain jujur. Nah, saya akan buatkan seperti ini. Sebentar. Sini adalah run between 1 sampai 6. Ini saya namanya random. Kemudian ini nilai sering muncul. Atau sering muncul lah ya. Sering muncul. Berapa kali? Count if salah. Ringnya ini koma ini.
Nah, jadi seperti ini. Jadi ini random, kemudian nilai sering munculnya, kan waterfall kan nomor 1. Nanti di sini nggak ada nomor 1, maka sering munculnya 0. Kemudian model V nomor 2, nah, nomor 2 itu cuma 1 kali muncul, maka 1. Auto type nomor 3, nah 2 kali kan, 2, 3. Kemudian spiral 4, ini kan 3 kali, maka sering 3. Nah, seperti itu. Jadi misalkan sekarang kelompok 1 akan saya tentukan seberapa kali yang paling banyak muncul itu yang mana di sini. Itu akan dicatatkan untuk kelompok 1 dan seterusnya. Ya. Oke. Saya akan kasih kali 3 kali ini. 1 2 3 seperti itu. Ya, contoh ya, misalkan kita mulai kelompok 1. Nanti akan jadi apa? Kelompok 1 1 2 3. Oke. Nah, di sini itu yang paling banyak sering muncul itu 2 kali, itu adalah model V dan spiral. Tapi kan 2 kali. Karena belum paling banyak, paling maksimal, maka kita cari lagi. Oke. Nah, ini 3 kali. Maka kelompok 1 dapat waterfall. Paham ya, seperti itu ya. Dan kelompok 2. 1, 2, 3. Masih ada 2 kali, ada yang sama. 1 kali lagi. 2, oke. Kelompok 2, karena ini muncul 2 kali, spiral, maka kelompok 2 dapat spiral. Yang kelompok 3 sekarang. 1, 2, 3. Oke, karena spiral sudah diambil, kita akan ulangi lagi. 1, 2, oke. Ini muncul 3, RAD, maka kelompok 3 dapat RAD. Dan kelompok 4, 1, 2, 3. Nggak ada yang lebih ya. Kita coba lagi. 1, 2. Oke, karena ketemu sekarang. Model V kelompok 4. Dan kelompok 5. 1, 2, 3. Waterfall sudah diambil, maka kita coba lagi. Tuh. Oke, di sini ada spiral tapi sudah diambil, kita coba lagi. 2. Ini waterfall tapi sudah diambil. Oke. RAD sudah diambil. Memang agak lama sih juga ya. Spiral tapi sudah diambil. Lama ya. Tapi sebentar. Oke, ada sudah. Nah, nih kelompok 5 incremental. Jadi kelompok 6 adalah prototype. Ya. Oke, jadi pembagiannya seperti ini ya. Kelompok 1 nanti membahas tentang waterfall, kelompok 2 membahas tentang spiral, kelompok 3 membahas tentang RAD, kelompok 4 membahas tentang model V, kelompok 5 membahas tentang incremental, kelompok 6 membahas tentang prototype. Nah, apa yang harus dikerjakan? Harus dikerjakan adalah pertama sekali Anda buka Google Cendekia atau Google Scholar. Google Cendekia atau Google Scholar. Kelihatan ini ya. Kemudian gimana? Iya Pak, kelihatan. Nah, cari misalkan penelitian menggunakan prototype. Nah, itu ada kan pengembangan web commerce Bodachari menggunakan prototype. Penerapan fair-based real-time database prototype. Sistem informasi perpustakaan berbasis dengan metode prototype. Banyak banget. Nah, tugas Anda adalah mencari jurnal ini, mencari jurnal itu penelitian dimanapun ya, tapi syaratnya tadi, nanti syaratnya tak kasih tahu. Cari jurnal gimana? Anda klik aja ini. Ya, nanti masuk ke jurnalnya, kemudian apakah bisa di-download nggak? Kalau bisa di-download biasanya ada PDF-nya. Nah, ini ada PDF-nya. Klik aja, akan muncul. Nah, ini jurnalnya, bentuknya jurnal seperti ini. Anda bisa download.
Oh, terus bisa dilihat ya. Bisa dilihat. Nah, pengembangan e-commerce berdasarkan menggunakan prototype dan sebagainya. Oke, kalau sudah, nah maksimal, minimal, wajibnya, syarat ketentuannya, ketentuan betul ya, ketentuan. Jurnal minimal wajib 2 tiap kelompok, 2 yang sama. Yang sama itu yang sama gimana? Yang sama itu yang sama temanya. Berarti waterfall, kelompok 1 waterfall, tapi minimal mencari 2 jurnal tentang waterfall. Jadi misalkan perancangan sistemasi apa dengan menggunakan waterfall, tapi 2 ya. Jadi contohnya tadi itu. Ini kan sudah dapat 1, kemudian Anda misalkan nyari 1 lagi, itu 2 sudah. Ya. Kemudian syarat berikutnya tahunnya harus lebih sama dengan 2017. Jadi kalau 2016 ke bawah itu nggak boleh. Itu berarti misalkan ini ya 2015 ini nggak boleh. 2015 nggak boleh. Ini 2018 ini baru boleh. Tapi dengan ini kan perbandingan model perangkat lunak kebanyakan menggunakan waterfall dan prototype. Nah ini sudah malah ada model RAD barang rapid, ada waterfall, ada prototype. Nah ini sudah. Tapi ya kalau bisa satu-satu. Kayak misalkan ini. Nah ini prototype penerangan lampu. Bukan ini prototype ya. Perancangan. Nah ini perancangan aplikasi pemesanan pembayaran berbasis desktop menggunakan metode prototype tahun 2018. Nah, ini bisa. Karena kan lebih dari 2017. Ya, oke. Yang Anda cari adalah kayak ini loh, sistem informasi ini. Sistem informasi ini berbasis prototype, bukan dengan menggunakan prototype, dengan menggunakan waterfall, dengan RAD, dengan model V dan sebagainya. Jadi perancangan sistem informasi. Ya, jangan ini. Kalau ini kan, kalau ini prototype weather station, ini prototipenya, bukan ini. Ya. Prototype penerangan lampu menggunakan Arduino, bukan ini juga. Ini bukan kayak ini ya, kayak misalkan prototype ini dia bentuknya tentang prototype, tapi dia tidak membahas tentang tahap-tahapan prototype dan bukan software ini. Ini prototype lampu tok ini, prototype lampu, bukan prototype softwarenya. Jadi yang Anda cari adalah prototype software. Yang cari adalah jurnal yang membahas tentang pengembangan software dengan metode yang tadi, yang waterfall, spiral dan sebagainya. Itu ya. Kemudian, tadi mana kemarin ya? Lagi ya. Kemudian apa yang dibahas, yang ditulis. Nah, jadi yang ditulis, istilahnya di review. Yang ada reviewnya nanti di Word ya. Kalau jurnalnya kan Anda download, kemudian Anda lihat. Tapi reviewnya nanti Anda tulis di Word. Yang pertama, judul. Itu jelas. Judulnya apa? Judulnya kan judul ini. Contohnya ini. Judul pengembangan web e-commerce Rojana Sari menggunakan metode prototype. Ini judul. Kemudian tahun. Tahunnya tahun berapa? Yang penting tahunnya lebih dari sama dengan 2017. Sama dengan ini. Salah. Lebih dari sama dengan 2017. Kemudian penulis atau penelitinya siapa? Yang mana sih? Yang ini loh. Afgan, Amar, ini 1, 2, 3, ini cukup penulis. Kemudian jurnal, nama jurnalnya apa? Nama jurnal itu apa? Nama jurnal itu bukan judulnya. Nama jurnalnya adalah ini loh. Proceeding of Engineering. Atau misalkan kalau ini SNIT 2016 atau misalkan di sini. Kalian di sini sudah ada jurnal algoritma. Nah, CESS Journal of Computer Engineering. Nah, misalkan Seminar Nasional Royal. Jurnal pengembangan atau Prosisco, jurnal pengembangan ini ya, itu namanya jurnal. Nama jurnalnya. Kemudian apalagi yang dibahas? Latar belakang. Nah, latar belakang biasanya itu ada di sini abstrak ini juga bisa latar belakangnya apa, atau di sini pendahuluan.
Nah, ini pendahuluan ini juga Mas. Jangan Anda copy paste. Saya nggak mau copy paste. Anda baca, Anda review, Anda tulis lagi sesuai dengan bahasa Anda. Paham ya? Kemudian tujuan penelitiannya apa? Tujuan penelitiannya. Ya, tujuan penelitiannya biasanya ada di abstrak. Sini abstrak ini tujuannya mesti ada di sini. Nah, tujuan penelitian ini adalah mengembangkan sebuah e-commerce yang mampu memudahkan ini tujuannya. Kemudian tahapan modelnya apa saja? Kalau misalkan di sini Anda misalkan waterfall ya. Nah, tahapan modelnya di dalam penelitian itu apa saja? Ya, misalkan tahapan modelnya ini prototyping ya, tahapannya berarti di sini. Nah, ini dia. Ini, tahapannya apa? Pengembangan sistem, pelanggan dan sebagainya. Jadi tahapannya dijelaskan. Ya. Kemudian terakhir adalah hasil atau kesimpulan. Nah, hasil kesimpulan biasanya ada di belakang. Analisis dan perancangan, saya bentar. Bisnis. Nah, hasil dan pengujian, ya, atau yang paling lebih belakang lagi ada ya, hasil pengujian feedback. Nah, kesimpulan dan saran ini biasanya hasil dan kesimpulan. Nah, Anda review ini tulis lagi hasil dan kesimpulan. Paham ya? Jadi ini. Jadi reviewnya di Word. Pengumpulannya nanti pertemuan berikutnya, bukan besok. Pertemuan 3 minggu berikutnya. Paham ya, tanggal berapa? April lah pokoknya lah. Nah, sebelum April itu kan kita sudah masuk puasa. Nah, sebelum puasa tolong kerjakan daripada Anda nanti puasa-puasa pikir. Oke. Seperti itu ya. Jadi reviewnya di Word, bentuk Word. Nah, nama filenya misalkan terserah ya, penting mengindikasikan Anda kelompok 1 misalkan waterfall, kelompok 2 spiral dan sebagainya. Judulnya harus jangan lupa judul jurnal, tahunnya ya, tahun berapa, yang penting lebih dari sama dengan 2017. Penulisnya siapa aja, nama jurnalnya apa, latar belakangnya apa, tujuannya apa, tahapan modelnya dari jurnal itu. Ini tahapan model yang ini ya. Jadi di jurnal itu kan dia menerapkan misalkan waterfall. Nah, tahapannya waterfall di dalam penelitian itu apa? Bukan tahapan penelitiannya ya, kayak misalkan pendahuluan itu bukan, tapi tahapan modelnya, waterfallnya di dalam penelitian itu apa? Sehingga Anda bisa nanti mengetahui bahwa setiap jurnal itu ketika menerapkan model waterfall itu nanti antar jurnal itu beda-beda. Jadi waterfall 1 di sini jurnal ini dia menerapkan tahapan ini, tapi di yang lain bisa beda lagi. Tapi intinya sama sebenarnya waterfall itu. Nah, hasil dan kesimpulannya apa? Seperti itu ya. Sudah dicatat belum? Pak, mohon maaf izin bertanya. Ya. Saya mau tanya, itu kan jurnalnya 2 ya Pak. Berarti membuat filenya itu 2 Word berarti? Satu aja. Digabungin? Ya, digabungin. Misalkan penelitian satu judulnya apa, tahunnya berapa, sampai nanti terakhir, nanti buat lagi di bawahnya penelitian 2. Seperti itu aja. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi? Enggak ada? Kita sampai jam 11, setengah jam lagi ya, sebenarnya sih 10.40 ya, tapi nggak jam 11. Dikumpulkannya lewat apa Pak, email atau Google Drive. Nanti saya sediakan Google Drive-nya, tapi belum tak buat sih. Di Google Drive aja Anda upload, dan jangan lupa jurnalnya juga diupload ya. Jurnalnya diupload karena saya ingin tahu jurnalnya juga. Oke. Baik. Nah, ada pertanyaan tentang tugasnya ya. Tugasnya ini kelompok ini ya, bukan individu, kelompok ini. Kelompoknya kan kemarin udah ada toh. Oh ya, misalkan nih kelompoknya apa nih? Oke. Kelompoknya mana kelompoknya? Nah, ini kelompok 1 Muhammad Yuda, Nurul Anlisa, Maulida, dan sebagainya, dan seterusnya. Yang kelompoknya cuma 3 ya nggak apa-apa lah ya, Mas Pratama, Mbak Rohma, sama Mas Arvin ya. Semangat. Oke.
berikutnya ya, kita masuk ke pertemuan kelima. Yang ngebut nih supaya nanti apa namanya minggu berikutnya, tiga minggu berikutnya bisa langsung UTS. Oke, pertemuan 5, bismillah. Konsep dan definisi kebutuhan perangkat lunak. Nah, ini adalah tahapan pertama dari RPL, kebutuhan perangkat lunak. Ya, kayak di tahapan pertama dari waterfall kan kebutuhan perangkat lunak, requirement. Nah, konsepnya definisinya apa? Nah, tujuan perkuliahan mahasiswa diharapkan memahami dan mengerti tentang pengertian kebutuhan perangkat lunak. PL itu perangkat lunak ya. Jenis kebutuhan perangkat lunak, pentingnya perangkat lunak, kebutuhan perangkat lunak, dampak kesalahan jika penentuan kebutuhan perangkat lunak salah, dan analisis kebutuhan perangkat lunak. Oke, kita langsung aja. Nah, jadi dalam pembunuhan kebutuhan itu biasanya ya, pengembang ya nih, pengembang atau developer atau pengembang itu biasa mikir seperti ini. Apa yang customer inginkan dari software ini? Jadi software itu bentuknya mau ngapain? Mau apa sih? Mau seperti apa sih? Kemudian mau dibawa kemana software ini? Selanjutnya mau dibawa kemana? Atau mau jadi seperti apa software ini? Seperti itu. Nah, ini yang harus dipikirkan benar-benar oleh pengembang. Ini dilewati aja lah ini. Kemudian menurut Joel Spolsky, nah, dia bekerja di Joel on Software ya, tahun 2004. First of all, failing to write a spec is a single biggest and unnecessary risk you can take in software process. Ada yang bisa mengartikan ini? Saya tahu sih, tapi sebenarnya coba siapa ya? Mas siapa nih? Mas siapa namanya? Mas Stanley. Oke, Mas Stanley. Betul sekali. Ya, terima kasih Mas Stanley. Jadi intinya adalah menulis sebuah spesifikasi atau menulis sebuah kebutuhan dalam suatu software itu kesalahan filing itu, kesalahan atau kegagalan dalam menulis sebuah kebutuhan itu sebenarnya tidak perlu. Ya. Jadi sebuah resiko yang tidak perlu. Jadi seharusnya Anda itu benar-benar, kita sebagai pengembang itu benar-benar harus memfokuskan pada menulis ini loh. Karena kegagalan writing ini sebenarnya unnecessary, tidak perlu, resiko yang tidak perlu, tapi akan menjadi sangat besar gitu loh dalam software project. Jadi pastikan bahwa menulis suatu kebutuhan software terutama itu sangat perlu, sangat ditekankan. Nah, contoh seperti ini, saya kasih gambaran. We need the new airplane model ASAP atau as soon as possible to beat our competition. Ini dari apa namanya? Bisa dari CEO atau klien ya. CEO itu bisa juga klien sebenarnya sih. Kalau misalkan pada suatu perusahaan ya punya tim manajerial dan tim pengembang, ya, maka biasanya ya tim manajerial atau manajer direktur itu biasanya kliennya. Should we stop and get the product requirement plus? Nah, ini si pengembangnya itu menyarankan ada requirement, ada namanya tahap requirement. Nah, tidak perlu, no need for them. There is no time for that. Tidak perlu, tidak ada. We have been building plans for years. Just get the new version. Just get the new version out the door ya. Out the door before the competition does. Nah, ini kesalahan apa juga ini apa namanya? Istilahnya klien salah menyampaikan atau kurang menyampaikan. Jadi persepsi pengembang itu menjadi salah juga. Jadi just get the new version out the door. Nah, maka hasilnya apa? Di sini plan-nya tidak ada pintunya. Just get the new version out the door. Dibuang pintunya. Nah, ya, jadi seperti ini ya. Ini sebenarnya adalah realitas sebenarnya sih, ya. Walaupun nggak semuanya, tapi beberapa ada realitas seperti ini. Jadi kesalahan
klien mendeskripsikan atau misalkan terburu-burunya klien sehingga tidak perlu requirement itu sangat fatal. Nah, kemudian kebutuhan perangkat lunak. Ya, error lagi. Ini agak berat sih sebenarnya sih. Berat. Saya gini aja ya. Kayaknya masuk ke itu agak berat ya. Kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Nah, jadi kebutuhan perangkat lunak adalah kondisi, kriteria, syarat, atau kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat lunak untuk memenuhi apa yang diinginkan pemakai. Jadi misalkan kondisinya seperti apa? Perangkat lunak itu kondisi terakhirnya yang diinginkan pemakai itu seperti apa? Kemudian kriterianya perangkat lunak yang diinginkan pemakai itu seperti apa? Misalkan harus ini, harus ini, harus ini. Harus diterapkan di software ini, harus terkoneksi jaringan, harus terkoneksi internet dan sebagainya. Syaratnya seperti apa? Kemudian kemampuannya seperti apa? Atau proses-prosesnya atau fitur-fitur yang dimiliki oleh perangkat lunak itu yang seperti apa yang diinginkan oleh pemakai. Itu namanya kebutuhan perangkat lunak. Nah, kebutuhan perangkat lunak ada 3. Sebenarnya ada 4 sebenarnya sih, tapi kurang nih. Kebutuhan fungsional dan non fungsional sebenarnya. Ya. Kebutuhan fungsional dan non fungsional. Ya, kurang lah. Tapi kita bahas lagi, kita bahas ini aja dulu. Kemudian kebutuhan antarmuka dan kebutuhan unjuk kerja. Kita bahas satu-satu. Jenis kebutuhan, ya. Kebutuhan fungsional disebut juga kebutuhan operasional, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi atau proses di dalam perangkat lunak. Fungsi atau proses di dalam perangkat lunak. Contoh misalkan, SIM ya, SIM-nya PNC yang Anda akses untuk mengakses nilai itu. Nah, itu SIM-nya harus apa? SIM-nya misalkan harus bisa menampilkan nilai. SIM-nya harus bisa misalkan ngeprint nilai. Bisa harus ngeprint KHS. Nah, itu namanya kebutuhan fungsional. Misalkan SIM, kalau tadi kan saya sebutkan dari sisi mahasiswa ya. Kemudian dari sisi dosen misalkan SIM-nya harus ngapain? SIM-nya bisa harus upload nilai. SIM-nya bisa harus mengubah nilai. SIM-nya harus bisa memilih kelas, memilih semester dan sebagainya. SIM-nya harus bisa mengunci nilai dan sebagainya. Dan sebagainya. Contoh ini ya, perangkat lunak harus dapat menyimpan save data. Perangkat lunak harus dapat membuat laporan penjualan, bisa ngeprint dan sebagainya. Perangkat lunak harus dapat menyajikan informasi jalur panjang atau menyajikan misalnya kalau Shopee dan sebagainya harus menyajikan informasi tentang barang yang dijual dan sebagainya. Itu namanya kebutuhan fungsional. Sedangkan kalau ada yang sumber lain yang mengatakan ada kebutuhan non fungsional. Kebutuhan non fungsional itu biasanya berupa yang tidak berkaitan dengan fungsi. Misalkan apa? Misalkan usernya siapa aja dalam itu namanya dalam software dan sebagainya. Anda bisa cari sendiri ya untuk non fungsional atau nanti saya carikan. Kebutuhan antarmuka berikutnya. Kebutuhan antarmuka adalah yang berhubungan dengan elemen perangkat keras, perangkat lunak atau basis data. Intinya berhubungan dengan antarmuka atau tampilan yang kita hadapi sebagai user. Ya, tampilan yang kita hadapi sebagai user. Contoh, perangkat untuk memasukkan data dapat berupa PC, keyboard, mouse, dan scanner. Ya. Kemudian akses ke base data menggunakan ODBC. Jadi perubahan antarmuka. Jadi misalkan antarmukanya seperti apa? Misalkan di Shopee menampilkan informasi tentang produk atau tentang barang yang dijual itu bagusnya seperti apa? Gambarnya seperti apa? Ukurannya seperti apa? Kemudian yang diinformasikan apa saja? Atau misalkan nama, jumlah barang, kemudian lokasi, kemudian deskripsi misalkan dan sebagainya. Kemudian atau penilaian dan sebagainya. Kemudian kebutuhan unjuk kerja atau performance. Itu kebutuhan yang menetapkan karakteristik unjuk kerja. Contohnya kecepatan, ketepatan, dan frekuensi. Misalkan perangkat lunak itu harus bisa mengolah data sampai 1 juta rekor.
perangkat lunak itu harus dapat digunakan oleh multi user dan sebagainya. Jadi ini kebutuhan yang berkaitan dengan istilahnya performa dari perangkat lunak. Contoh misalkan, kalau misalkan suatu software itu dijalankan 24 jam, apakah ada error atau enggak? Kemudian misalkan saya memasukkan data segini, misalkan 500, kemudian saya proses, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Itu juga termasuk. Kemudian kalau saya masukkan data yang salah, kemudian hasilnya nanti seperti apa? Atau errornya nanti akan seperti apa? Itu juga uji performa dan sebagainya. Nah, ini biasanya untuk kerja itu bisa dibuatkan testing. Contohnya kalau di untuk kerja software-nya sendiri itu namanya bisa pakai whiteboard testing. Atau kalau misalkan kalau sudah dirilis itu pakainya usability testing juga bisa. Nah, pentingnya kebutuhan, yang seperempat jam ya. Pentingnya kebutuhan perangkat lunak. Nah, kebutuhan sebenarnya sangat penting ya. Kalau Anda perhatikan ada requirement, ada desain, ada implementasi, ada testing. Ini hampir sama seperti tahapan pada waterfall ya. Nah, di sini ada real problem yang utama. Nah, di sini ada bagi correct specification atau spesifikasi atau kebutuhan yang benar, spesifikasi benar. Kalau sini spesifikasi yang error atau spesifikasi yang salah. Nah, kebutuhan yang benar, ya. Sebentar. Kebutuhan yang benar akan menghasilkan correct design yang benar. Desain yang benar akan menghasilkan correct program atau program yang benar. Program yang benar akan membuat function yang benar. Tapi kalau error specification bisa membuat error design, error programnya error dan correctable error atau error yang dapat bisa walaupun sebenarnya bisa dikoreksi sebenarnya programnya, tapi juga bisa tidak bisa dikoreksi. Nah, atau bisa spesifikasi yang error bisa desain base-nya error, ya. Jadi desainnya error atau spesifikasi desainnya error. Ada program base-nya, ya, semakin di sini. Nah, hasilnya apa? Imperfect program product atau karena gabungan antara correct dan tidak correct, ya, uncorrect hidden error, maka menjadi program yang tidak perfect atau tidak sempurna. Jadi pentingnya kebutuhan ini. Sehingga sebenarnya kebutuhan itu di sini kalau bisa ini jangan ada. Sehingga akan menghasilkan ya ini terus correct function. Jadi perfect program. Ya, jadi Anda pastikan bahwa nanti kalau misalnya mengembangkan suatu produk error spesifikasi itu enggak boleh ada. Kalau misalkan ada, Anda recheck lagi dengan klien, ya. Dikomunikasi lagi dengan klien. Kemudian dampak kesalahan penentuan kebutuhan. Dampak kesalahan kalau misalkan penentuan kebutuhan salah itu dampaknya apa? Nah, macet lagi kan. Sorry, ini kok yang slide ini berat banget. Mungkin saya kasih ke PDF ya mungkin ya. Jadikan PDF aja. Nanti dapat dampak ya. Oke. Dampaknya. Nah, dampak kesalahan penentuan kebutuhan perangkat lunak yang pertama, perangkat lunak yang dihasilkan tidak akan memenuhi kebutuhan pemakai. Artinya tidak sesuai dengan keinginan pemakai. Ya, jadi si pemakai itu pengennya A, tapi perangkat lunak yang dihasilkan itu bisa B, hasilnya bisa B, bisa C, sehingga tidak sesuai dengan keinginan pemakai. Kemudian interpretasi kebutuhan yang berbeda-beda sehingga dapat menyebabkan ketidaksepakatan antara pelanggan dan pengembang. Jadi misalkan interpretasi kebutuhannya berbeda, misalkan pengembang klien inginnya A, kemudian oke lah pengembang bisa A, tapi A-nya itu ada yang kalau A-nya seperti ini, nanti efeknya seperti ini loh Pak, seperti itu. Tapi kliennya bilang ya seperti saya A dan sebagainya. Jadi ada ketidaksepakatan, ya ada ketidaksepakatan. Sehingga bisa apa? Menyia-nyiakan waktu dan biaya, kemudian menghasilkan perkara hukum. Ya. Nah, ini yang penting ini. Jangan sampai ke ranah hukum ini. Jadi contohnya ya. Contohnya. Oke lah kalau dari awal misalkan klien A, kemudian pengembang A. Tapi kemudian
klien menambah tadi seperti yang di apa namanya di incremental ya. Klien menambah ke requirement B, tapi requirement B itu tidak ada di MOU. Nah ini dia. Ini jadi saya sarankan kalau Anda nanti sebagai pengembang ya, sebagai pengembang software, pastikan ketika Anda komunikasi dengan klien kemudian akan membuat software, itu pastikan ada MOU, Memorandum of Understanding, atau perjanjian lah istilahnya ya. Perjanjian antara Anda dengan klien. Sehingga apa? Misalkan klien ini akan menambahkan requirement yang di luar MOU itu, maka Anda harus balik lagi ke MOU. Kalau misalkan nanti ada requirement yang di luar MOU, Anda bisa pastikan Anda bisa nolak, atau Anda bisa membuat MOU baru dengan apa namanya requirement yang baru itu dibebankan biaya baru. Itu juga ada teman saya yang seperti itu. Jadi kalau ada di luar MOU itu ada beban baru. Ya, kalau misalkan apa namanya kemudian klien itu mengambil ranah hukum, ya Anda punya dasarnya MOU-nya itu seperti itu. Jadi lebih aman. Kemudian pengujian kesesuaian perangkat lunak dengan kebutuhan yang dimaksud tidak akan mungkin dilaksanakan dengan baik. Jadi pengujiannya dengan kebutuhan, ceknya kebutuhan itu tidak akan bisa dilakukan dengan baik. Kemudian waktu dan biaya terbuang percuma untuk membangun sistem yang salah. Jadi kalau sudah kebutuhannya itu salah, dari awal salah, atau misalkan kebutuhan salah itu ada beberapa faktor ya tadi ya. Yang pertama misalkan kliennya sudah benar, tapi pengembangnya salah menangkap. Kemudian atau kliennya salah apa namanya? Keinginannya misalkan A, tapi dia bilangnya karena nggak pintar ngomong, bilangnya B. Itu juga dari karakteristik yang salah. Itu bisa juga. Nah, jadi waktu biaya percuma karena membuat sistemnya salah. Nah, ini kita bahas besok lagi aja. Oke, sampai sini bertanya dulu tentang analisis kebutuhan. Sudah ditanyakan? Oke. Kalau belum ada, kita cukupkan sampai di sini dulu dan kita akan lanjut pada hari Sabtu jam 9 ya. Sabtu jam 9 karena besok itu diisi oleh Bu Rostika. Ya, jadi jangan lupa kalau besok bukan saya. Ya. Dan saya ingatkan bagi yang belum mengisi absensi di Google Form dan yang diwajibkan adalah di e-learning. E-learning biasanya saya batasi 40 menit sebenarnya. Jadi kalau belum ini ya dianggap tidak hadir. Kalau di e-learning ya, tapi kan biasanya saya absen dari awal. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi